Nah, kenapa nih mau di back fitting? Kan sepedanya baru dipasang ulang kan. Ada sedikit kendala terutama di bagian punggung belakang. Betul-betul merasakan before dan afternya. Halo semuanya, welcome back to my channel. Perkenalkan nama gua Neve Jonathan buat yang belum tahu. Jadi ya seperti yang teman-teman sudah nonton di video sebelumnya, gua ada ride bersama Ostroy Ride dan juga gua sudah mereview toko dari sahabat gua yaitu Coach Charlie. Yang pasti di sini di Charlie Bike Shop ini ada namanya Charlie Bike Fitting. Nah, ini menarik sekali. Gua ingin sekali mencoba fitting di Coach Charlie seperti apa. Ya, mudah-mudahan ada jawaban-jawaban yang gua masih mempertanyakan mengenai dunia fitting. Jadi tanpa panjang lebar, gua langsung bertemu dengan fitter dan juga teman baik gua yaitu Ko Edwin. Halo Ko, apa banget? Thank you. Silakan. Nah, ya. Gimana nih Ko? Kita sekarang mau coba fitting. Boleh. Mau di apa dulu nih Ko enaknya? Ya, kita di sini sebelum mulai gua akan isi kuesioner dulu ya. Jadi biar gitu. tahu latar belakang lu mungkin dari biodata sekilas sama latar belakang histori olahraganya apa sama kira-kira ada keluhan apa selama ini di sepeda. Boleh. Itu aja dulu. Jadi setelah isi kuesioner baru kita masuk ke sepedanya, gua ukur geometrinya. Setelah itu gua akan ukur geometri cyclistnya. Jadi setelah dapat geometri sepeda, geometri cyclist dapat, nanti kita combine pakai software dari Shimano Bike Fitting. Nah, nanti akan muncul hasil parameter apa sajakah yang kira-kira bisa dirubah atau di-adjust sesuai saran dari software Shimano Bike Fitting tersebut. Oh begitu. Nah, tentu saja selain dari software tersebut, kita juga akan combine ya dengan manual fitting. Jadi tentu saja dari parameter tersebut, apabila cyclist tersebut gue tanya, oh kira-kira gimana nih begini, nyaman nggak? Oh enakan yang tadi kok, atau gimana? Nah, gue akan coba adjust menurut kenyamanan si cyclist. Itulah jadi parameternya pentingnya ada yang mengerti masalah sepeda seperti itu ya. Betul. Jadi yang kita rubah sebenarnya sesuai namanya bike fitting, sepedanya yang kita adjust. Jadi bukan orangnya. Ya, jadi sepedanya yang dibikin nyaman ke orangnya, kurang lebih kayak gitu. Mantep. Kita tahu penasaran nih seperti apa? Ya. Yuk kok. Jadi ini sistemnya by Shimano punya ya kok ya? Iya, dari Shimano. Di Coach Charlie. Nanti bisa dilihat juga ada software memang Shimano Dynamic Labs by fitting.com gitu. Oh. Ada olahraga lain selain sepedaan? Sebenarnya lari berenang sih. Oh, ada lari sama berenang. Tapi iya juga males. Ini tapi maksud gue nggak apa-apa lagi males, tapi maksud gue apakah cukup rutin gitu? Konsisten? Berenang tadi rutin, baru 2 minggu ini nggak? Oh, berenang jadi cukup rutin ya? 2 kali seminggu biasanya ya? Iya. Seberapa rutin nih? 2 kali semingguan lah kurang lebih tadinya. Oke, 2 kali seminggu. Iya sih, gue sempat lihat Strava lu juga. Iya, dulu renang lu lumayan isi terus tuh. Iya. Bener-bener. Wah enak nih kalau fitternya udah teman deket tuh, udah tahu semua. Nah, kalau berenang nih udah berapa lama nih? Dari Berenang tahun berapa? Dari kita vakum goes pandemi. Oh, lu rutin berenang? Tahunan lah ya. Oke, setahunan lah ya. Dari 2020 lah ya? 2020 lah kasarnya. Ya, oke. Nah, kenapa nih mau di back fitting? Kan sepedanya kemarin baru di repaint, terus baru dipasang ulang kan. Dan juga sekarang pengen kita permantapkan lagi lah gitu dengan Koko Edwin. Iya. Sekarang gua akan masuk ke sepedanya dulu, gua ukur secara komputer, maksudnya pakai alat ini. Kemudian nanti kita masuk ke body fittingnya, cyclistnya. Oke, siap. Hajar kok. Lo pegang gini, ya. Lo pelan-pelan. Ya. Nah, coba tarik. Mesin dulu. Oke, jadi tadi yang kita lakuin tuh namanya static fitting. Itu ngukur dari tinggi badan, torso, inseam. Mereka langsung tanya, ini sepedanya brandnya apa? Oke. Ini yang menarik. Dia udah punya geometrinya. Ya, jadi ini produsen sepedanya yang mengirim geometrinya ke bikefitting.com. Biasanya karena Shimano yang punya. Iya. Nah, ini kita lihat di sini kan 2021 M-Monda SLR ya. Iya, benar. Ini kan? Betul. Nah, di sini kita ada calculate frame size. Kalau saya klik, nah mereka bilang ini size 54.
betul nggak pakainya 54. Nah, biasanya dari sinilah kita tentuin ukuran sepedanya kalau orang yang mau beli. Oh, untung dong sama. Iya sama kalau gitu. Jadi nggak kekecilan gitu. Cuman balik lagi, ini baru 80%. 20%-nya nanti ditentuin dari dynamic fitting. Tapi hukum 80-20 berlaku. Dalam arti kata 80 yang persen ini petanya kita udah dapat nih buat size sepeda. Tapi 20% yang nentuin 80% kenyamanan sama performanya. Jadi dynamic fitting yang perlu. Tapi untuk ngecek yang tadi sempat ditanya, size berapa nih size sepedanya? Cukup sampai di sini. Oke. Gitu. Itu sih yang penting, yang perlu saya infoin. Nah, teorinya udah kayak gini, pakai size lu juga pakai 54 kan? 54 sama. Harusnya nggak kebesaran, nggak kekecilan, udah pas. Cuman kita lihat perlu nggak, misalnya kayak seat post-nya setback gitu, atau straight atau perlu. Ya itu nanti kita lihat di dynamic juga ya, Iya gitu. Tapi overall inilah jawabannya. Kalau misalnya mau cari sepeda, size yang mau ditanya size berapakah saya? Oke, kita lihat ke static fitting. Nah, dikasih tahu ya apa sih yang penting dari static fitting ini yang ini namanya reach, ini namanya stack. Jadi kita cari yang kurang lebih mirip. Reach di stack. Ya, ini kenapa bisa keluar? Tadi ada koordinat, itu koordinat sepeda Maverick sebelumnya. Jadi kita dapat, nah ini kurang lebih kayak gini lah. Oke. Itu aja sih. Berarti ini dapat dari hasil dari badan ini ya, Pak ya? Sama Jadi sepeda digabungin di iya, satu. betul. Jadi kalau saya back ya, ini saya back nih ya. Nah, ini yang keluar dari hasil static fitting. Bisa lihat ini reach 394. Lalu ini Static fitting itu artinya di sepeda, yang di sepeda ya? Bukan, dari tinggi badan dan lain-lain. Oh, kayak dari badan. Tapi begitu, nah ini dapat yang ini nih, dapat yang 463 611. Ini dapat dari sepeda Maverick sebelum di fitting. Nah ini sebelum di fitting. Nah, dari hasil static fitting tanpa mempedulikan sepeda apapun yang dipakai, mereka saranin reach-nya 394, stack-nya 538. Oke. Nah, setelah kita tahu kalau Maverick itu sebenarnya udah ada sepedanya. Makanya kita masukin 3TM Honda, keluarlah size-nya itu 54. Dari kombinasi sepeda lu yang kita ukur, kombinasi badan yang cyclist yang kita ukur, kemudian combine secara komputer di generate parameter kayak gini. Ya, ini parameter yang disarankan menurut basic.com dari Shimano. Oke. Yang pertama ini adalah di forward focus itu adalah posisi lutut kita terhadap foot sebenarnya foot di sini bukan kaki secara langsung tapi pedal ada di bawah. Gripnya ya. Jadi ini itu adalah lutut ini mundur ke belakang. Nah, idealnya memang dia agak maju ke belakang. Tapi ini dari biru sih. Berarti kalau transfernya kurang maksimal. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ayo kita wajib kebanyakan. Pedal sedikit, kemudian nih sensornya itu hubungannya ke support lagi. Nah, ini goresnya bakal lebih enak buat Canon. Oke teman-teman semuanya, akhirnya selesai juga di fittingnya. Jadi gimana, Ko Edwin, apa yang tadi diubah dari sepeda ini? Kita ada beberapa perubahan tadi ya setelah dilihat hasil parameternya dari bikefitting.com. Pertama yang kita rubah adalah seat postnya. Tadi seat postnya ternyata yang awalnya cukup tinggi dan si Maverick-nya tidak begitu nyaman. Dan ternyata setelah kita coba adjust sedikit demi sedikit, kita main sedikit demi sedikit ya, jadi nggak langsung ekstrim, sambil dirasakan juga dan hasilnya memang ternyata lebih nyaman. Kemudian yang kedua juga kita ada lakukan adjust tiltnya, di mana tadi juga kita ada serangkaian uji coba di mana buat mengetahui lah posisi, maaf ya, dia punya pinggul tuh tulang duduknya itu nyamannya di tilt keberapa. Nah itu tadi kita coba bantu koreksi juga supaya dia lebih nyaman dengan cadence dengan power yang dia keluarkan. Jadi tilt angle saddle kita rubah juga dan maju mundurnya juga ada kita sesuaikan sesuai badannya dia lah, sesuai kemauan badannya si Maverick sendiri. Kemudian dari handlebar juga ada kita lakukan beberapa adjust. Salah satunya drifternya kita bantu atur sudut angle-nya juga untuk kompensasi. Setelah kita cek tadi memang tangannya dia memang cenderung sedikit lebih masuk sehingga drifternya pun agak sedikit kita mainkan sudutnya lah. Tujuannya supaya tangannya nggak ada kompensasi ke badan ketika taruh di drifter. Kurang lebih kayak begitu. Ya, dan gimana tadi? Tadi sih yang gua rasa ya, yang pertama nih sebelum gua mau review yang apa gua alamin, Jujur ya. Jujur lah. Tadi kita selama ngetes Jujur. bilang Harus gimana jujur. Rik? Enak nggak? Kalau nggak enak bilang aja gitu. Karena gue nggak mau teman-teman nanti setelah gue review datang kok berbeda apa yang dialaminnya. Jadi gue coba untuk analis review. Pertama, kenapa sih gue berani untuk memfitting sepeda gue di Coach Charlie? Pertama karena gue melihat bahwa di sini tuh menggunakan metode dari Shimano Dynamics
apa namanya? Dynamic Labs. Dynamic Labs. Yeah. Jadi memang basicnya tuh memang dari Shimano. Seperti teman-teman tahu, Shimano bukan perusahaan yang baru berdiri. Dari sepeda juga Shimano itu sudah dari istilahnya udah salah satu orang yang membuka inilah dunia persepedahan lah, terutama untuk grup set dan lain-lain. Makanya nggak heran tadi ada dari track Remoda dan semua geometri sepeda dia punya gitu. Jadi dari impresi pertama gue aja, gue udah merasa confident bahwa ini bisa memberi solusi buat bike fitting gue. Kedua yang gue mau review dan gue analisa adalah dari tadi posisi yang tinggi sekali. Ya jujur gue sebelumnya merasa ada sedikit kendala, terutama di bagian punggung belakang. Dan tadinya tuh gue berpikir ya mungkin karena gue salah tidur atau yang lain-lain. Dan juga gue ada kendala di bagian pundak gitu. Awal-awal gue masih mikir karena gue nyetir juga kadang-kadang pegel, mungkin karena emang badan gue yang nggak bener gitu. Ternyata tadi waktu dipraktekkan dan gue betul-betul merasakan before dan afternya, di mana before itu gue bisa memegang sendiri ya. Di bagian sini tuh keras banget dan semacam diaktifin ya ototnya. Yeah. Dan waktu diubah tuh terasa perbedaan di sini gue lebih lentur, lebih relax. Juga yang ada beberapa hal yang gua mind blowing juga ya, terutama masalah detail kecil-kecilnya. Tadi ada masalah untuk brifternya, dimana gua nggak pernah kepikiran sih masalah brifter lebih masuk lebih keluar gitu kan. Terus juga tadi ada masalah yang buat gua tuh mind blowing adalah masalah untuk yang posisi saddle diturunin gitu. Karena dari dulu gua selalu berpikir dari awal-awal gua bersepeda tuh lebih baik tinggi gitu. Ternyata dengan diturunin itu dampaknya adalah apa? Dimana kalau gua bersepeda biasanya kan seperti ini, turun ke bawah, terus ada effort dikit, baru isi lagi. Ada effort dikit, isi lagi. Nah tadi setelah diturunin, dan tadi dilihat dari ini posisinya ya? Dari parameter tadi. Parameternya tadi yang harus di tengah-tengah antara glute sama si paha. Jadi gua turun, dia udah ada tenaga buat endang lagi gitu. Ya gua sih jujur penasaran banget, pengen gua cobain besok kita untuk cycling. Seperti apa sih perbedaan dari sebelum dan sesudahnya. Yeah. Yang pasti gue akan coba membuat reviewnya di bulan depan. Gue ingin merasakan dan membuat suatu honest review supaya teman-teman tahu manfaatnya apa sih setelah dan sebelum di fitting. Nah, gitu. Jadi teman-teman semua, thank you nih sebelumnya Koetin sudah dibantu. Sama-sama dong Rick. Kita coba semaksimal mungkin dengan keluhan-keluhan Maverick tadi. Gue udah coba sebisa gue untuk memaksimalkan dari sepeda dengan body cyclistnya juga. Mudah-mudahan hasilnya juga lebih nyaman. Bisa memberikan hasil yang terbaik, tetap bisa sepedaan terus, tetap bisa selalu gue bareng-bareng. Thank you. Thank you semuanya. Thank you buat Coach Charlie juga yang sekarang mungkin lagi sibuk karena beliau lagi handle customer lain juga. Jadi teman-teman semua, buat teman-teman yang lagi cari tempat buat fitting sepeda atau berpikir mau beli sepeda, ini adalah tempat yang menurut gue bisa menjadi one stop solution di mana teman-teman bisa cari sepedanya, fitting sama Ko Edwin. Ya ini gue rekomend sekali. Please teman-teman bisa kontak Instagramnya ada di Charlie Bikes ID. Nanti teman-teman bisa langsung kontak admin dari Charlie Bikes. Teman-teman bisa ketemu dengan Ibu Ayu atau admin lainnya untuk set appointment fitting sepeda bersama Ko Edwin. Ingat ya teman-teman semua, jangan berpikir panjang. Sepeda adalah olahraga yang membuat teman-teman sehat. Jangan sampai sepeda ini jadi malapetaka buat teman-teman semua. Oke, paling itu aja teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel gua. Ya, buat yang belum, like, komentar, dan klik tombol loncengnya supaya terus mendapatkan video-video yang seru berikutnya. Yang pasti abis ini kita ada ngobrol-ngobrol bersama sahabat gue juga. Kita mau bahas mengenai brand selanjutnya, yaitu Com Studios. Oke, gue Maverick Jonathan, pamit undur diri, dan Ko Edwin. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.